Saya lanjut ya. Alat ini kalau kalian perhatikan dengan detail di sini, ini ada aktuatornya yang bisa mendorong meja getar ini maju mundur menyerupai efek sebuah getaran, baik itu karena gempa ataupun karena pengaruh yang lainnya. Nah, di setiap masing-masing benda uji itu dipasang sensor akselerasi. Ini kabel ini terhubung kepada sensor akselerasi yang dipasang kepada plexiglass maupun kepada frame yang dari aluminium. Masing-masing direkord dan ini terhubung ke komputer. Nah, setelah digetarkan, kemudian aktuator ini berhenti, dan tentunya karena dia berhenti, ini otomatis benda ujinya belum tentu juga langsung berhenti. Nah, masih terus mengalami vibrasi dan responnya itu terlihat di gambar ini. Gambar yang atas ini adalah gambar akselerasi yang terjadi di sumbu vertikal dan yang horizontal adalah waktu perekaman, berapa lama dia perekam. Nah, yang paling atas ini gambar B itu adalah vibrasi recording yang terjadi pada aluminium ya, dan yang ini adalah vibrasi atau getaran yang terjadi pada frame atau benda uji yang dari plexiglass. Nah, bagaimana menurut kalian? Apa yang bisa kita lihat di sini? Nah, setelah getaran itu atau sumber getaran itu diberhentikan, kedua benda uji ini masih bervibrasi. Dan terlihat di sini pada detik ke-5 vibrasi yang terjadi pada plexiglass itu sudah hampir habis. Dia hampir dikatakan berhenti bergetar. Namun tidak demikian pada frame yang terbuat dari aluminium. Pada detik ke-5 vibrasi itu masih cukup besar. Akselerasi itu masih di kisaran 0,6 G dalam hal ini. Bahkan pada detik ke-8 di akhir dari plot ini sebenarnya dia belum berhenti juga, masih dibiarkan terus ke sana. Kalau diteruskan rekamannya dia masih berhenti. Nah, ini kedua benda ini yang terbuat dari plexiglass dan aluminium memberikan efek yang berbeda dalam hal getaran. Jadi kalau kita lihat plexiglass itu lebih cepat mereduksi getaran, mengabsorpsi getaran yang terjadi. Sementara yang aluminium itu masih relatif lebih lama. Nah, efek ini terjadi, getaran itu berhenti akibat dari sebuah damping. Dan kita juga akan mempelajari berapa sih damping yang terjadi atau yang dimiliki portal yang terbuat dari plexiglass dan berapa sih damping yang terbuat dari portal aluminium. Yang pasti, damping yang ada dimiliki oleh plexiglass itu lebih besar. Itu yang menyebabkan getarannya lebih cepat hilang, lebih cepat berhenti dia dibandingkan dengan damping yang ada di portal aluminium itu lebih sedikit, makanya vibrasinya lebih lama menghilang. Jadi damping itu adalah kuantiti yang dimiliki sebuah struktur yang bisa mengabsorpsi energi atau getaran yang disebabkan oleh suatu gaya. Contohnya mungkin yang paling nyata adalah shock absorber atau yang dashboard yang ada di motor. Ketika motor itu bergetar, dia shock absorber yang ada di dekat rodanya itu bisa mereduksi getaran yang dialami oleh pengendaranya. Nah, kita akan mempelajari itu juga mengenai berapa sih damping yang dimiliki sebuah struktur. Nah, secara matematis, topik selanjutnya yang kita bicarakan adalah representasi matematis dari sebuah SDOF, single degree of freedom, ya. Jadi maksudnya ini, apapun single degree of freedomnya, baik pergola tadi yang ada kolomnya, terus ada atap dari beton, atau misalkan tangki air yang terbuat dari beton itu yang massa masifnya di atas dan ada kolomnya, ataupun mainan anak-anak yang tadi saya perlihatkan itu di atas sebuah per, itu secara matematis itu bisa direpresentasikan menggunakan skema yang terlihat di layar ini. Representasi matematis pertama itu adalah yang terdiri dari seperti gambar yang sebelah kanan ini. Ya, itu diibaratkan apabila sebuah troli kecil, ya, troli kecil yang memiliki berat atau massa tertentu, ya, massa adalah berat dibagi gravitasi.
Nah, massa dari troli atau troli yang memiliki berat ini itu dipasangkan rodanya, ya, dipasang rodanya seperti begini, dan dia berada pada lantai yang free friction. Jadi frictionnya tidak ada halus permukaannya. Dan kemudian troli itu dihubungkan kepada sebuah pegas yang memiliki kekakuan tertentu, ya, per atau pegas yang memiliki kekakuan tertentu. Selain per, juga dihubungkan dengan peredam getaran. Jadi ini peredam getaran, ya, dan ini pegas. Nah, tugas kita adalah nanti mencoba mengobservasi perilaku SDOF bila dikasih gaya yang menyebabkan dia bergetar. Jadi ini dikasih gaya ini bisa beragam-ragam jenisnya, dan dia akan bereformasi senilai nilai U dalam hal ini, ya, berapa deformasinya, mundur maju dan seterusnya. Dan kadang-kadang kalau di literatur juga itu bisa diibaratkan sebagai X, ya, deformasi. Nah, itu yang representasi pertama. Jadi dari representasi pertama ini bisa kita lihat bahwa sebuah single degree of freedom yang dimana deformasi utamanya hanya di satu arah saja, itu dipengaruhi 3 faktor. Yang pertama itu adalah massanya, M. Yang kedua dipengaruhi oleh kekakuannya, atau spring, atau seperti pegas, kekakuan sebuah sistem, massanya, dan juga dampernya, viscous dampernya, yaitu yang mengobservasi atau mendisipasi energi getaran yang diberikan kepada sistem, dampingnya, damper. Jadi 3 faktor ini akan mempengaruhi perilaku sebuah single degree of freedom. Kadang-kadang representasi matematis single degree of freedom bisa juga seperti gambar di sebelah kiri ini, menyerupai sebuah portal. Ya, mungkin ini sangat dekat dengan representasi untuk orang sipil karena menggunakan bangunan. Sebenarnya yang ini troli ini banyak digunakan untuk mechanical engineering yang mempelajari getaran juga mereka. Jadi tapi kedua hal itu sama artinya. Kalau dalam representasi matematisnya secara portal, jadi massanya itu dianggap sebuah benda pejal begini yang berada di level lantai. Itu massanya adalah massa lantainya, tentunya di berat lantainya dibagi gravitasi. Sementara kolom-kolomnya dan baloknya itu dianggap tidak memiliki massa, ya. Dan kekakuannya itu direpresentasikan oleh kolom-kolomnya. Jadi ini K, ya, K-nya itu kekakuannya disumbangsi oleh kolomnya. Semakin besar kolomnya misalkan berarti kekakuan kolom itu semakin kaku, kekakuannya semakin tinggi. Lalu di portal itu diibaratkan dipasang shock absorber juga seperti begini, yang mereduksi vibrasi yang terjadi. Jadi ini dia representasi dari matematis sebuah single degree of freedom yang terdiri dari massa, spring, dan dampernya. Nah, tugas kita selanjutnya adalah memahami bagaimana sih menghitung nilai K, nilai C di masing-masing sistem tersebut. Ya, kalau massa mungkin akan sangat mudah dipahami, tapi mengenai C dan K itu relatif perlu penjelasan yang lebih lanjut lagi. Nah, itu yang akan kita bahas selanjutnya, bagaimana menilai khususnya K. Kalau C nanti akan sekilas saja saya uraikan, nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya akan kita bahas mengenai nilai C. Kalau M tidak perlu rasanya saya perjelas lagi karena massa itu sudah, kalau kita tahu beratnya kita bagikan saja dengan gravitasi, kita sudah memperoleh nilainya. Nah, diskusi selanjutnya adalah mengenai bagaimana menghitung nilai K. Nilai K, kalau kita sebelum masuk kepada portal bangunan atau struktur bangunan, sebenarnya bisa dipahami kalau kita kembali kepada percobaan di fisika dasar mengenai pegas, hukum pegas dan perpanjangan. Jadi kekakuan itu bisa dipahami secara sederhana
adalah seperti sebuah pegas ya. Kalau pegas itu belum dibebanin, dia memiliki panjang tertentu. Misalkan ini panjang mula-mulanya L gitu ya, LO. Dan kemudian kita kasih beban. Kita kasih beban, satu beban ini ya memiliki gaya tertentu, berat ya, dalam hal ini F sama dengan berat bandul ini yang dipasangkan. Akibat beban F ini, deformasi yang terjadi senilai X misalkan, atau U, simbolnya sama saja ya. Lalu kemudian apa yang terjadi kalau misalkan bebannya di double, ditambahkan satu bandul lagi, yang tadinya 1 jadi 2, seperti gambar yang ini. Tentunya deformasinya juga akan berlipat sebesar 2X. Nah, hubungan antara besarnya beban ini dengan berapa deformasinya, itu hubungannya linear dan tergantung kepada K-nya, yaitu K-nya adalah konstanta pegasnya. Semakin lunak pegas ini, maka untuk gaya tertentu yang diberikan, maka deformasi yang dihasilkan akan semakin besar. Demikian sebaliknya, kalau pegasnya sangat kaku, dengan gaya yang sama, ya, deformasi yang terjadi akan lebih kecil. Nah, K ini adalah kekakuan pegasnya. Kalau diplot, ya, kalau diplot itu akan terlihat hubungan seperti gambar yang ini, bahwa gaya pegas itu akan berbanding linear kepada deformasinya berdasarkan kekakuannya, dan kemiringan garis ini adalah nilai K, nilai kekakuan. Dan kalau ibaratkan pegasnya itu bisa ditekan juga, maka ini adalah hubungan kalau pegasnya itu bisa ditekan. Dan ini hubungannya itu gaya sama dengan K dikalikan deformasi U atau X. Itu menurut hukum Hooke ya. Nah, itu namanya elastic system, sistem yang elastis. Jadi kalau kita tahu kekakuannya, kita kalikan deformasi yang terjadi, kita bisa tahu gaya yang dihasilkannya. Atau kalau kita mau targetnya mencari K, kita bisa membagikan F dibagikan U, sama saja. Di sistem yang lain ada yang namanya inelastic. Ya, inelastic system itu seperti gambar yang ada di sebelah kiri ini, dia pada level tertentu, kalau kita tarik terus melebihi batas elastisnya, menjadi dia tidak elastis. Dia hubungan antara F dan U-nya tidak lagi elastis, tapi dia gayanya kamu tidak perpanjang pun dia melar sendirinya kalau dia udah batas elastisnya terlewati. Dan kalau gayanya dikurangin, dibalikin ya, di-reduce sampai mendekati 0, pegas tadi tidak lagi kembali ke titik semula, tapi berakhir di sini. Yang ada artinya ini adalah deformasi permanen ya, atau residual deformasi. Dia tidak kembali ke titik 0 kembali. Dan kalau dibalikkan arahnya dari tarik menjadi tekan, dia akan kembali ke posisi yang baru dan ada lagi deformasi permanen. Demikian seterusnya. Ini inelastic system. Dan ini tidak kita bahas dalam materi ini. Kita fokus kepada pemahaman bahwa pegas itu adalah elastis kembali ke titik semula bila gayanya dikurangi. Dan itu analoginya kalau pegas. Nah, kalau dia di bangunan, bagaimana cara menghitungkannya? Menghitungkannya itu adalah tergantung dari kekakuan kolom-kolomnya terhadap balok-baloknya. Jadi kalau kita ambil sebuah portal, kekakuannya itu adalah menggunakan rumus ini. 12 EI per H pangkat 3, di mana E itu adalah modulus elastisitas bahan yang digunakan untuk portal ini. I itu adalah I dalam hal ini momen inersia kolom, karena kekakuan itu sumbangsinya diberikan oleh kolom, sementara H adalah ketinggian dari kolomnya tersebut. Nah, faktor yang pengali ini faktor pengali itu hubungannya terhadap rasio kekakuan di balok dan di kolom yang nilainya bisa dilihat di bawah ini.
dan akan saya jelaskan selanjutnya ya.